Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih bersama saya Jahan Rasti, mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Just like before, I hope everything will be fine. Nah teman-teman, hari ini pembahasan kita akan berkaitan dengan informan dan metode penelitian kualitatif serta susunan laporan penelitian kualitatif. Seperti biasa, pembahasan kita kali ini itu akan didasarkan dari hasil bacaan saya dari beberapa sumber serta buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang disusun oleh Dr. Muhammad Ilyas Ismail dan juga Nur Fikriyah Irashid Ilyas. So guys, happy watching! Baik teman-teman, pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan sumber data dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian apapun, sumber data itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena sumber data ini merupakan tempat kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam penelitian. Nah, jadi kalau nggak ada sumber datanya, kita nggak bisa lakukan penelitian. Karena kita nggak tahu dari mana kita bakalan dapat data tersebut. Nah, kemudian dalam penelitian kualitatif ada sumber data yang terbatas dan juga ada sumber data yang tidak terbatas. Nah, sumber data yang terbatas itu kita tahu secara pasti jumlah sumber datanya itu ada berapa. Nah, sementara sumber data yang tidak terbatas itu kita tidak tahu secara pasti jumlah sumber data yang akan kita gunakan tuh ada berapa. Nah, sumber data yang terbatas itu contohnya saat kita ingin melakukan penelitian di suku pedalaman di Papua. Kita tahu jumlah penduduk di suku tersebut ada berapa banyak, lokasinya di mana. Kemudian kita tahu secara pasti berapa informan yang kita butuhkan. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis sumber data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, ada yang namanya informan. Informan merupakan seseorang yang akan menjembatani kita atau akan membantu kita mengeksplorasi masalah penelitian kita. Nah, kemudian seorang informan juga merupakan ahli yang memahami konteks masalah penelitian kita. Nah, kemudian seorang informan juga akan memvalidasi data yang kita kumpulkan. Apakah data tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya peristiwa dan juga aktivitas yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada tempat dan juga lokasi di mana masalah atau peristiwa yang akan kita teliti itu terjadi. Nah, kemudian yang keempat itu ada dokumen atau arsip yang merupakan dokumen-dokumen atau arsip terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling atau teknik pengumpulan sampel dalam penelitian kualitatif itu yang paling sering digunakan ada dua. Yang pertama ada purposive sampling dan yang kedua ada snowball sampling. Nah, teknik pengumpulan sampel yaitu yang pertama purposive sampling, dia itu merupakan teknik pengumpulan sampel yang memiliki pertimbangan khusus. Jadi ada kriteria khusus untuk menjadi sampelnya. Contohnya dalam penelitian kualitatif, kriteria khusus untuk menjadi seorang sampel atau seorang informan itu memahami secara pasti konteks dari masalah penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada snowball sampling. Jadi itu dia teknik pengumpulan datanya dari sampel yang kecil ke sampel yang lebih besar. Nah, hal tersebut digunakan atau teknik sampling tersebut digunakan dalam penelitian kualitatif apabila kita mencari tahu, kita menggali data-data dari beberapa informan. Kemudian data tersebut belum lengkap. Nah, sehingga kita menggunakan informan lain lagi untuk melengkapi data tersebut. Nah, itulah teknik sampling, snowball sampling. Nah, kemudian pembahasan kita yang ketiga berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, yang paling sering digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mendalam. Kenapa mendalam? Karena kita juga merespon dari reaksi atau jawaban yang diberikan oleh informan kita. Kemudian kita juga ikut turut merasakan apa yang dirasakan oleh informan kita. Nah, kemudian di dalam wawancara ini ada 3 jenis wawancara. Ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur itu kita menggunakan
menggunakan pedoman wawancara. Jadi ada pedoman wawancaranya. Nah, kemudian pedoman wawancara tersebut disusun secara detail dan rinci, sehingga saat kita melakukan wawancara, kita tidak bisa menggunakan pertanyaan yang di luar dari pedoman wawancara tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, kita menggunakan pedoman wawancara, tetapi kita dapat memprobingnya atau memperluas pertanyaan dalam pedoman wawancara tersebut, sehingga kita dapat menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi saat sesi wawancara berlangsung. Nah, kemudian yang ketiga itu ada wawancara tidak terstruktur. Nah, di sini tidak menggunakan pedoman wawancara atau guide wawancara. Nah, biasanya ini kalau tidak menggunakan pedoman wawancara atau teknik tidak terstruktur ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena penelitinya sudah siap, sudah memahami dengan benar wawancara yang akan dilakukan, sudah memiliki persiapan yang matang sehingga tidak membutuhkan pedoman wawancara. Atau yang kedua, yaitu si peneliti tidak memiliki persiapan sama sekali sehingga proses wawancara dilakukan secara langsung saja tanpa adanya pedoman apapun. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang kedua itu ada namanya observasi. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan panca indera kita sebagai manusia. Nah, observasi ini ada dua jenis, ada yang partisipan observer dan juga non-partisipan observer. Partisipan observer itu artinya kita sebagai seorang observer atau peneliti ikut terlibat langsung dalam aktivitas atau peristiwa yang akan kita teliti. Jadi saat kita meneliti, misalkan kita melakukan studi kasus di suku pedalaman di Papua, kita ikut terlibat langsung di sana untuk melakukan observasi. Kita ikut terlibat langsung dalam aktivitas suku tersebut. Kita melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian kita menggunakan bahasa yang mereka gunakan, kemudian kita mengamati aktivitas yang mereka lakukan, tapi kita juga ikut melakukan aktivitas tersebut. Kita terlibat langsung dalam kejadian atau aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu ada non-participan observer. Nah, di sana kita tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang akan kita teliti, tetapi kita meneliti dari jarak jauh dan juga secara independen. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga itu adalah telaah dokumen. Telaah dokumen ini kita akan menganalisis dan juga menyimpulkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Biasanya dokumen ini sumber datanya berupa gambar, tulisan, buku, ataupun karya-karya terdahulu. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya audiovisual. Ini merupakan sumber data yang berbentuk audio ataupun video-video terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Nah, kemudian yang kelima itu ada namanya focus group discussion. Jadi kita menggunakan teknik focus group discussion untuk mendapatkan data. Nah, kemudian yang keenam dan yang terakhir itu ada namanya triangulasi. Nah, triangulasi ini merupakan teknik gabungan, teknik pengumpulan data yang digabung. Gabungan teknik pengumpulan data. Nah, di triangulasi ini ada dua jenis, ada triangulasi teknik, yaitu teknik pengumpulan data di mana kita menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari satu sumber yang sama. Jadi teknik pengumpulan datanya yang berbeda, tapi sumber datanya tetap sama. Nah, sementara triangulasi sumber itu kita mendapatkan data dari beberapa sumber tetapi menggunakan satu teknik pengumpulan data. Jadi kalau di triangulasi sumber kita pakai satu sumber data tapi kita pakai berbagai macam sumber data. Kita menggunakan berbagai macam sumber data tetapi menggunakan satu teknik pengumpulan data. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan susunan laporan penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya baik di penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, susunan laporannya itu tergantung dari format lembaga masing-masing. Jadi sesuai dengan aturan lembaga masing-masing. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah mungkin sebagian besar susunan laporan kualitatif itu seperti ini nanti bentuknya. Nah, susunan laporannya akan saya tampilkan di sini mungkin, atau di sini, atau di sini, suka-suka saya nantinya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini di pertama dalam penelitian kualitatif itu di susunan pertama ada yang namanya judul.
sudah pasti. Kemudian yang kedua ada konteks penelitian. Nah, konteks penelitian ini berkaitan dengan latar belakang penelitian. Nah, kemudian yang ketiga ada fokus kajian. Nah, fokus kajian ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan kita teliti. Nah, kemudian yang keempat ada tujuan penelitian. Kemudian yang kelima itu ada ruang lingkup dan juga setting penelitian. Nah, setting penelitian ini berkaitan dengan latar ilmiah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Nah, kemudian yang keenam ini berkaitan dengan perspektif teoritis. Perspektif teoritis ini di dalamnya ada kajian pustaka dan juga pembahasan mengenai fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Nah, kemudian yang ketujuh ada metode penelitian yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedelapan itu ada pendekatan yang akan kita gunakan. Contohnya kayak mungkin grounded theory dan juga lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas secara rinci mengenai pendekatan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian yang kesembilan itu ada unit analisis. Unit analisis ini merupakan sumber data yang akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, kemudian yang ke-10 adalah pengumpulan data dan juga analisis data. Kenapa pengumpulan data dan analisis data disatukan? Karena saat kita melakukan pengumpulan data juga kita bisa melakukan analisis saat proses pengumpulan datanya berlangsung. Dalam penelitian kualitatif hal itu umum terjadi dan juga analisis datanya bisa dari mulai proses pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data. Nah, kemudian yang ke-11 ada namanya keabsahan data. Jadi keabsahan data ini kita perlu untuk memvalidasi kepada informan kita atau sumber data kita apakah data yang kita kumpulkan itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di lapangan atau tidak. Nah, kemudian yang ke-12 ini merupakan jadwal kegiatan penelitian kita. Nah, kemudian yang ke-13 itu ada anggaran yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat. For your information guys, ini merupakan konten terakhir saya yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syahrul Alim selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Nah, quotes of today guys, sejauh apapun kalian berjalan, jika tidak melakukan apapun selama perjalanan tersebut, maka hasil dari perjalanan tersebut adalah sia-sia dan kelelahan. So, jadilah bermanfaat dimanapun kalian berada, selama kita masih menapak di bumi, selama kita masih berjalan, selama kita masih hidup, jadilah bermanfaat untuk banyak orang. So guys, sampai jumpa kapan-kapan lagi. Bye-bye.